Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Bismillahi masyaallah ma min ni'matin minallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su' illallah. Bismillahi masyaallah wa ma jara ala abdihin bitaqdirin minallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Pemirsa TV One yang hingga kini atas naungan limpahan rahmat hidayah dari Allah, yang matanya masih melihat ke depan televisi untuk bersama-sama kita, bersama-sama dalam mengkaji ilmu Allah, bersama-sama mencarikan solusi dari ayat-ayat Al-Quran tentang problematika yang terjadi saat ini, di mana fenomena virus ini telah merebak ke seluruh dunia. Baik negara maju sekalipun tidak mampu mengatasi ini virus. Mereka yang mengatakan negaranya sebuah negara adidaya yang sangat besar, tapi untuk melawan virus yang bahkan tidak terlihat oleh mata, mereka tidak mampu mengatasinya. Imam Ja'far bin Muhammadul Baqir, Ibn Ali Zainal Abidin, Ibn Husain, Ibn Fatimatiz Zahra bintur Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajab, aku heran kepada manusia yang merasa takut kepada Allah, sedangkan mereka memiliki kalam Allah, yaitu Al-Quran Al-Karim. Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukup Allah sebagai penolong dan Allah pelindung bagi kita semua. Beliau mengherankan rasa takut yang dialami manusia kepada selain Allah karena minimnya iman kepada Allah. Karena telah dijelaskan bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong. Ketika kekuatan, pikiran, kemampuan seorang hamba yang lemah tidak lagi mampu mengatasi persoalan, Allah yang maha kuat, Allah yang maha besar, Allah yang maha suci, Allah yang maha segalanya, yang satu-satunya mampu mengatasi masalah dan memberikan solusi problem pada kehidupan kita saat ini, yaitu virus corona. Allah yang menurunkan ini wabak, Allah yang menurunkan ini bala, dan Allah pun bainal kafi wan nun tinggal mengatakan kun, mengangkat ini bala, maka terjadilah dan akan selesai semua problematika kita. Hikmah dari bala ini terlihat memang seperti seakan-akan sesuatu yang musibah yang sangat besar. Tapi apabila kita mau melihat di dalam inti batin dan mengambil hikmah dari musibah ini, adalah rahmat minallah. Bagaimana kita katakan ini rahmat minallah? Berapa banyak seorang ayah yang tadinya tidak mampu berkumpul dengan keluarganya, sekarang melaksanakan sholat berjamaah di dalam rumah-rumahnya. Berapa banyak seorang ibu yang tadinya tidak mampu mengajarkan anaknya, saat ini berdiam diri di dalam rumah atas ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah. Lockdown adalah ajaran dari Nabi Muhammad. Ketika terjadi suatu bala dan wabak, diperintahkan kita untuk berdiam diri di dalam rumah kita. Bahkan di dalam surat An-Naml, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, ketika para semut ketakutan kerajaan Nabi Sulaiman dan para pengikutnya ingin mendatangi suatu tempat, mereka berdiam diri di dalam sarang-sarang mereka untuk tidak keluar, agar tidak tertimpa musibah yang didapatkan dari bala tentara Nabi Allah Sulaiman. Kita dapat mengambil hikmah dari sini, bahwa ketika virus yang tidak terlihat ini terjadi, yang kita harus lakukan adalah berdiam diri di rumah dan mengikuti anjuran para ahli medis
yang lebih mengerti tentang hal ini. Berbicaralah, berkatalah sesuai dengan urgensi masing-masing dan kepemilikan dari pengetahuan yang dia miliki. Seorang ulama bertugas menenteramkan hati umat saat ini yang sedang dalam ketakutan. Seorang dokter bertugas memberikan kesempatan penerangan tentang penyakit virus ini. Dan seorang pemerintah, pejabat negara bertugas mencarikan jalan solusi keluar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, ambillah hikmah dari setiap kejadian yang Allah turunkan agar kita mendapatkan pelajaran darinya. Berapa banyak sulit ketika kita ingin menutup tempat-tempat maksiat, tapi dengan adanya peristiwa ini Allah tutup dengan sendirinya. Berapa banyak orang yang tadinya tidak pernah mengangkat tangan memohon kepada Allah, dengan adanya peristiwa ini maka Allah berikan kesempatan kepada mereka untuk berdoa, memohon kepada Allah, seraya meminta kepada Allah seperti doa Nabi Muhammad, Allahumma arju rahmatika wa la taqilni ila nafsi tarfatal ain. Ya Allah, aku berharap rahmatmu dan tidak aku wakilkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Pemirsa TV-an, kita akan lanjut lagi pada segmen berikutnya. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa Allah sebaik-baik pelindung bagi kita dan Allah sebaik-baik wakil yang dapat menyelesaikan segala macam urusan kita. Tanamkan di dalam hati kita, tanamkan di dalam jiwa kita, yang mampu menghilangkan kecemasan rasa takut hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita meninggalkan ikhtiar dan bentuk-bentuk yang disarankan protap dalam penanganan kasus virus ini yang telah dijelaskan oleh pemerintah melalui ahli medisnya. Ikuti anjurannya, ikuti sarannya, kemudian bertawakallah kepada Allah. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada satu orang Arab Badui masuk ke dalam sebuah masjid, lantas ditanyakan oleh Nabi, bagaimana untamu? Untaku berada di luar dan aku tidak membiarkannya dalam keadaan tidak terikat. Kata Nabi, irbit sumaya tawakkal. Ikat dulu baru kau bertawakal. Usaha labut dilakukan, ikhtiar wajib dijalankan, kemudian kita bertawakal kepada Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa mereka yang bertakwa kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan jalan keluar dari setiap problem, setiap masalah yang dihadapi hamba-hambanya. Seseorang yang menginginkan penambahan pengamanan di dalam rumahnya akan berusaha keras menambahkan bentuk CCTV, tenaga penjaga atau satpam, membatasi mereka yang masuk ke dalam rumah tersebut. Begitupun jika kita menginginkan perlindungan yang lebih dari Allah, Allah hanya menuntut kita, meminta kepada diri kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sufi besar, Ma'ruf Al-Qurhi, berkata, man aqbala 'ala Allah bi qalbi aqbalallahu bi rahmatih. Siapa yang menghadap kepada Allah dengan hatinya, maka Allah pasti akan menghadap kepada para hambanya dengan kasih sayangnya. Allah yang memiliki kasih sayang, Allah yang menamakan dirinya Zat yang Maha Pengasih, Allah yang menamakan dirinya Zat yang Maha Lembut. Karena keteledoran kita di masa lampau,
karena wabah-wabah yang kita lakukan dari perilaku kita, di mana umat muslim satu dengan yang lainnya lebih mementingkan kepentingan diri, kepentingan kelompok, kepentingan golongan dibanding kepentingan Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah turunkan ini bala agar kita tersadarkan. Rahmat kenapa? Karena terjadi di dunia. Alangkah dahsyatnya jikalau kita selalu dalam keadaan lalai, dalam keadaan lupa kepada Allah, kemudian kita mati dalam keadaan lain. Na'udzubillah. Ketika kita baru sadar kematian datang, tapi kita disadarkan saat ini dengan adanya wabah, maka zahirnya memang terlihat seperti ujian berat bagi kita. Tapi pada batinnya adalah rahmat dari Allah. Agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Agar kita semakin bermunajat kepada Allah. Karena Allah menunggu doa dari para hambanya. Allah menunggu permohonan taubat dari para hambanya. Bukankah Allah di dalam hadits qudsinya selalu berfirman, Allah turun 2/3 malam, maksudnya mendekatkan diri kepada para hambanya, seraya berkata, adakah di antara kalian yang ingin berdoa, maka akan aku kabulkan doa kalian. Adakah di antara kalian yang ingin memohon, maka akan aku berikan permohonan kalian. Adakah di antara kalian yang memohon ampun, maka akan aku berikan ampunan kepada kalian. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, Allah menanti doa kita, Allah menanti permohonan kita, Allah menginginkan berdialog dengan kita. Sehingga Allah berfirman kepada Nabi Allah Daud, ya Daud, kudzibat man adda'a mahabbati ijazanahu leilana ma'anni. Wahai Daud, pembohong, pendusta, mereka yang mengaku cinta kepadaku, tapi di kala malam mereka tidak ingin berjumpa denganku di dalam munajat dan sholat mereka. Mereka tidak ingin berbincang-bincang dengan zatku yang maha suci dan maha pemberi, yaitu Allah. Kita bersandar dengan pikiran-pikiran kita bisa salah. Lihat negara maju manapun tidak mampu mengatasi ini. Bersandar dengan kekuatan baru dengan virus yang tidak terlihat. Porak-poranda pertahanan sebuah negara, semua negara yang ada di alam ini saat ini. Maka inilah adalah momentum untuk kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum bagi diri kita untuk kembali taubat bermakna rujuk ilallah. Kembali kepada Allah, kembali bil kulliyah, kembali dengan keseluruhan, dengan hati, jiwa, raga kita. Yang selama ini kita lalaikan perintahnya, yang selama ini mungkin kita lupakan tanggung jawab kita yang diperintahkan oleh Allah, bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang kepala keluarga bertanggung jawab menjamin keselamatan keluarganya, mendidik agama bagi anak-anaknya. Dan seorang kepala pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan rasa aman kepada penduduknya. Pemirsa TV One, sesuai dengan teori Abraham Maslow, di 6 kebutuhan dasar psikologis yang dimiliki manusia, bahwa manusia kebutuhan yang kedua adalah rasa aman dan rasa perlindungan. Dan sebaik-baik penolong kita hanyalah Allah, yang insya Allah akan dilanjutkan pada segmen berikutnya. Ahina fillah, saya Ahmad Al-Misri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarif wa 'azzim ala Rasulillah Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dipertemukan di acara yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat
di waktu yang kita butuh banyak manfaat, di waktu yang kita sedang berada di rumah, tidak mengikuti pengajian. Mudah-mudahan ini acara membawa manfaat untuk umat kita, umat Nabi Muhammad SAW. Para jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, guru kita Al Habib Ali tadi menyampaikan banyak pesan dan nasihat yang penuh dengan hikmah dan penuh dengan ilmu. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan pemirsa yang insya Allah senantiasa berada dalam lindungan Allah. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih, apresiasi, ucapan yang tidak bisa terhingga-hingga sampai hari kiamat untuk tenaga medis kita, para dokter, para perawat, yang kalau saya mewakili diri saya, mewakili rakyat Indonesia, mewakili seluruh dunia, ingin mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah yang membalas kebaikan kalian. Kalian ini berjuang. Kalian tidak memikirkan diri kalian, keselamatan kalian, bahkan keluarga kalian, tapi kalian berjuang. Bahkan ada yang gugur ketika dia melaksanakan tugasnya. Kewajiban kita sebagai umat, kita sebagai rakyat, harus sebagaimana mereka melindungi kita, kita harus melindungi mereka juga. Jangan mereka berjuang untuk kita, lalu kita tidak berjuang untuk mereka juga. Maka kalau diperintahkan berdiam di dalam rumah, itu harus kita lakukan. Kasihan mereka meninggalkan keluarga berhari-hari, berminggu-minggu demi kita, tetapi kita tidak mau menjaga diri kita, kesehatan kita, dan berdiam diri di dalam rumah. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, virus kecil itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, tentarannya Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu, jangan mengira bahwa dia bergerak sendiri atau ada yang menggerakkannya. Pasti di balik itu ada siapa? Ada Allah Jalla Jalaluhu yang menggerakkan salah satu makhluknya ini agar memberi teguran, cobaan, pelajaran. Selalu orang berpikir apakah ini azab kepada kita atau tidak. Itu hal ghaib. Tidak ada yang mengetahui itu azab, bukan. Tetapi kita meyakini ini tentarannya Allah. Dari Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu ciptaan Allah. Dan ingat, tidak ada satu pun yang bergerak di bumi ini melainkan ada izin dari Allah, ada takdir dari Allah, ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau terjadi sebuah wabah seperti saat ini, apakah kita harus berpikir kemampuan kita? Oh, dengan kehebatan teknologi kita, dengan kehebatan ilmu yang kita miliki, kehebatan tenaga medis kita, apakah dengan kehebatan negeri, kehebatan penduduknya, apalagi kesombongan diri, menyatakan tidak ada yang mampu mengalahkan kita karena merasa angkuh dan sombong, maka Allah Subhanahu Wa Taala melalui satu tentaranya Allah bisa mengalahkan, membuat kita tunduk kepada aturan Allah Jalla Jalaluhu. Saat ini baru kita tahu bahwa Islam ini, agama ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Agama ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Orang liberal selalu bilang, Islam itu, agama itu tidak perlu. Ingat, pada saat ini kita tahu bahwa agama ini benar-benar sangat kita butuhkan. Karena melalui agama, kita selalu diarahkan di mana kebaikan kita, di mana mudarat yang kita harus jauhkan. Kalau kita menyandarkan bahwa dengan kemampuan kita bisa mengalahkan, bisa kita menghilangkan, memusnahkan salah satu virus ini, ingat bahwa Allah sebagai baik penolong untuk kita. Allah sebagai pelindung untuk kita. Allah yang melindungi kita. Allah yang menolong kita. Jika kita sendiri tidak bisa, maka kita harus serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kalau engkau merasa berkuasa, ada Yang Maha Kuasa. Kalau engkau merasa kuat, ada Yang Maha Kuat. Kalau engkau merasa mampu, ada Yang Maha Mulia yang mengatur segala-galanya. Tidak ada yang bergerak di muka bumi kecuali Allah memberikan izin. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui tentaranya Allah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Kembali kepada Allah. Allah sebagai baik pelindung untuk kita. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allah ceritakan ini dalam surat Yusuf. Kata ulama 20 tahun Yusuf alaihissalam jauh dari siapa? Dari ayahnya Ya'qub alaihissalam. Beliau jauh dari ayahnya lebih dari 20 tahun. Bayangkan,
Karena Nabi Yakub yakin dengan pemeliharaan Allah, bahwa Allah sebagai sebaik-baik pelindung untuk diri anaknya, maka beliau menyerahkan, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allah sebagai baik pelindung, penolong subhanahu wa ta'ala, pemelihara jalla jalaluhu, wa huwa arhamur rahimin, dan Allah jalla jalaluhu sendiri yang maha penyayang di antara seluruh penyayang kepada kita. Para jamaah dan pemirsa TV One, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, diri kita, keluarga kita, sahabat kita, orang yang kita cintai. Berdiam diri di rumah, itu adalah salah satu cara Islam. Pada saat ini kita tahu bahwa Islam itu membawa cara terbaik. Cadar yang mereka remehkan, ternyata sekarang pada pakai masker semua. Sekarang yang orang jauh dari masjid baru tahu harganya dan nikmatnya azan dan sholat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan kita senantiasa kembali kepada Allah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa menolong kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai umat Islam, bukan akhlak kami, bukan pendidikan kami mengolok-olokkan sebagian kaum yang tertimpa musibah wabah corona ini. Karena ketika awal munculnya, tuh lihat azab Allah kepada mereka. Itu bukan akhlak kami, itu bukan agama kami, itu bukan apa yang disampaikan Rasul kami SAW. Kami sebagai umat Islam tidak punya akhlak seperti itu, mengolok-olokkan sebagian kaum, merendahkan kaum, menghina sebagian. Tuh mereka tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya kita juga tertimpa semua. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat Islam, akhlak kita adalah mendoakan kesembuhan untuk siapapun, muslim maupun kafir. Siapapun dia, apapun agamanya, apapun bahasa dia, itu kita selalu mendoakan mereka agar diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Karena hubungan antara kita dan mereka adalah kehubungan kemanusiaan. Dan Nabi SAW rahmatan lil alamin. Dan inilah yang dibawa oleh agama Islam. Islam itu selalu memperhatikan segala hal, memulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Islam sudah mengatur cara masuk WC, cara kita bersalaman, cara kita bertemu dengan teman kita, cara kita berbicara, cara kita makan, cara kita minum, cara kita duduk. Apalagi saat ini Islam memperhatikan segala persoalan kehidupan kita, termasuk persoalan kesehatan. Kesehatan dalam agama ini sangat-sangat diperhatikan. Coba dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'." Perhatikan kalau ada sungai di depan rumah Anda, kemudian Anda mandi dalam sungai itu, di air tersebut sehari 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai'. Apakah masih ada tersisa kotoran yang nempel dalam tubuhnya? Kata sahabat, la yabqa min daranihi syai'. Tidak ada tersisa sedikit pun dari kotoran tersebut. Maka coba apa kata Nabi SAW? Kadzalika mithlus salawatil khams. Itu sama seperti salat 5 waktu. Ketika kita sholat, sebelum kita sholat kita harus wudhu lebih dahulu. Kalau kita tidak wudhu, maka tidak sah sholat kita. Tidak akan diterima, kata Rasulullah dalam hadisnya. Tidak akan diterima sholat seorang hamba tanpa dia berwudhu, bersuci lebih dahulu. Kita bersuci itu bukan hanya suci dalam bentuk tubuhnya saja. Pakaiannya harus suci. Tempat atau sajadah atau tempat yang dia akan gunakan untuk sholat harus juga suci. Bahkan niatnya sekaligus harus juga suci. Maka pertama kita mensucikan badan, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu, dan kemudian niatmu, dan tempat sujudmu, dan harus menghadap yang maha suci jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala. Maka Islam memperhatikan bersihkan badanmu, itu yang selalu kita diminta saat ini. Saat ini baru kita tahu Islam itu luar biasa mulia dalam akhlaknya, ajarannya. Islam mengatakan selalu menjaga wudhu, itu tanda orang beriman. Saat ini cuci tangan. Kita kalau lihat sekarang di salah satu komplek di depan itu di pos security, satpam, di situ disediakan air mengalir, sabun. Kenapa tidak sekalian wudhu? Kan dapat pahala.
dalam lindungan Allah, tanda Anda orang beriman. Sekarang kita baru tahu Islam ini mulia ajarannya. Islam ini bermanfaat untuk diri kita. Islam ini benar-benar luar biasa dalam segala aturannya. Maka kita harus mensucikan diri kita dan harus juga mensucikan benda yang kita gunakan. Islam selalu mengajarkan. Pernah Nabi SAW lagi sholat, tiba-tiba Nabi lepaskan sandalnya. Sahabat ikut melepaskan, karena mereka selalu patuh kepada aturan Nabi SAW. Sekarang ulama berbicara nggak mau didengar, mau pakai pikirannya sendiri. Dia kira ulama ini menggunakan hawa nafsu, sedangkan mereka ini akan dicatat kesaksian, tidak akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Kemudian Rasulullah SAW melepaskan sandal, sahabat ikut melepaskan juga. Ternyata Nabi bertanya selepas sholat, kenapa kalian melepaskan sandal? Kata sahabat, ya Rasulullah, kami melihat engkau melepas sandal, ya kami ikut juga. Kata Nabi, tadi Jibril datang kepadaku mengatakan ada kotoran di dalam sandalmu, maka saya lepas. Coba perhatikan, segitu dalam ibadah Jibril turun untuk mengatakan, ya Rasulullah, ada kotoran dalam sandalmu, lepaskan. Maka kita harus menjaga kesucian diri kita, ibadah kita. Bahkan kita juga kalau mandi apakah mandi junub, mandi wajib, atau mandi hadas, atau mandi untuk kebersihan juga, itu selalu diajarkan oleh Islam. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, juga Islam memperhatikan apa? Memperhatikan olahraga. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minul dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih bagus dari mukmin yang lemah. Maka Nabi SAW ketika masuk ke dalam masjid, tiba-tiba ada salah satu tali yang diikat di antara dua tiang masjid. Nabi bilang, ini punya siapa? Istrimu ya Rasulullah, lagi sholat. Tapi kalau beliau capek, sholat sunnah maksudnya tengah malam, kalau beliau capek, pegang itu tali tersebut biar bisa tegak berdiri lagi. Kata Nabi SAW, liyusalli ahadukum nasyata fa idza fatara falyarqud. Kamu sholat itu kalau lagi semangat. Kalau seandainya kamu dalam kondisi tidak bisa, jangan memaksakan diri. Maka orang yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka coba perhatikan, kalau kita ada bertentangan antara saya puasa sunnah atau nanti melemahkan fisik, sedangkan saya tidak bisa mencari nafkah untuk keluarga, maka tidak boleh kita puasa sunnah. Kenapa? Karena Anda akan meninggalkan kewajiban. Ini puasa sunnah, dan mencari nafkah untuk keluarga itu adalah sebuah kewajiban. Dan jangan lupa juga berobat. Kalau kita sedang sakit, jangan pasrah. Oh, saya kan takdirkan oleh Allah sakit. Jangan pasrah. Di zaman Umar bin Khattab ada orang mencuri. Lalu pas mau dipotong tangannya, kata dia apa? Saya ditakdirkan oleh Allah jadi maling. Kata Umar bin Khattab, tenang, saya juga ditakdirkan oleh Allah motong tangan maling. Tenang, sudah diatur semua. Kamu bilang, kamu ini ditakdirkan maling, saya ditakdirkan oleh Allah motong tangan maling. Maka tidak ada alasan. Apakah Anda sudah tahu, ada hadis Nabi SAW, Anda dalam kandungan 4 bulan, sudah diatur rizkinya, sudah diatur segala-galanya. Maka coba perhatikan, ada yang bilang, rizki saya sudah diatur, kenapa tidak berdiam di dalam rumah? Nanti insya Allah suatu waktu hujan turun dalam bentuk uang, emas, perak, itu akan turun semua. Tapi itu tidak pernah terjadi. Maka itu ada yang namanya usaha. Kita berobat, tidak pernah Allah turunkan penyakit kecuali ada obatnya, kecuali ada 2. Pertama, orang yang sudah tua tidak bisa kembali muda, walaupun pakai bedak berlapis-lapis, nampaknya wajahnya putih, lehernya dan tangannya hitam, nggak bisa dirubah. Orang yang sudah tua, sudah tua. Yang kedua adalah kematian, tidak ada obatnya. Kalau Allah turunkan penyakit, kemudian kita menemukan obat yang cocok dengan penyakit, pasti Allah berikan kesembuhan. Semoga senantiasa berikhtiar untuk mencari keselamatan diri kita, agar senantiasa lebih dekat dan mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga kita bertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Mensaku yang mengangkat tema tentang Allah sebaik-baik penolong. Alhamdulillah, guru kita telah memberikan paparan yang sangat luar biasa sekali, yang mengingatkan kembali betapa apa yang kita alami sesungguhnya adalah dari Allah, dan Allah pula yang akan menyelesaikannya. Tapi tidak berarti kita melupakan ikhtiar seperti yang telah dijelaskan tadi. Itu adalah cara manusia untuk menjaga dirinya, tetapi yang jelas Allah yang nanti akan memutuskan seperti apa dan dengan cara apa Allah akan menolong kita. Baik, pertanyaan-pertanyaan ini insya Allah kita akan jawab, walaupun waktunya sangat singkat, insya Allah akan semakin memperjelas tema kita, yaitu tentang Allah sebaik-baik penolong. Pertanyaan pertama kepada Habib, yang nanti mungkin bisa saling menambahkan nanti, Syekh Ahmad. Ada yang muncul di masyarakat ini, diskusi yang panjang sekali, kita dilarang sholat di masjid oleh majelis ulama dan kita harus mematuhi di situ, tapi di lain sisi ada panggilan azan,
yang harus kita dengarkan, kita jawab. Tapi bagaimana kondisinya kita mendengarkan panggilan azan, tapi tetap melaksanakan sholat di rumah? Bagaimanakah penjelasannya? Silakan, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi di saat ini yang terbaik yang harus kita lakukan adalah memang kita melakukan sholat di dalam rumah kita masing-masing. Berdasarkan firman Allah, wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Jangan kita hantarkan diri kita masuk ke dalam sebuah kecelakaan yang fatal. Telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa perkumpulan dan penyakit ini dapat menular dengan cepatnya. Hindari perkumpulan-perkumpulan, ya. Dan kaidah usul fiqhiyah, hifzul abdan muqaddamun ala hifzul adyan. Menjaga diri, menjaga tubuh kita lebih didahulukan daripada menjaga agama. Jadi ketika kemaslahatan penjagaan diri kita terancam, maka Allah membolehkan. Ada fleksibilitas dalam fikih kalau seperti itu ya. Betul, Mas Agung. Jadi memang seyogyanya kita menyadari diri gitu. Memang sholat di dalam masjid adalah sebuah kewajiban apabila tidak ada yang membahayakan. Tapi jika ada yang membahayakan. Tetapi ada sebagian orang kan yang tidak boleh datang ke masjid adalah orang yang sakit. Orang-orang yang sehat pun bisa saja berkumpul, tapi kita tidak tahu bahwa di antara mereka ada gimana yang tahu, betul kan? Mana kita tahu, apa kita cek satu-satu sebelum masuk ke masjid? Ya kan? Mungkin di daerah yang masih nol sama sekali apa perkembangan wabah ini, silakan mau mengerjakan sholat di dalam masjid. Tapi untuk Jakarta khususnya, kita tiap hari peningkatan ini penyakit semakin bertambah, dan sayangnya apabila itu dilakukan oleh para pemuka agama yang sangat disayangkan, dan itu tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, silakan. Ada tambahan? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa. Pertama, panggilan azan itu harus dikumandangkan. Karena panggilan azan adalah seruan untuk masuk waktunya sholat. Masuk waktu sholat, iya. Panggilan azan ada karena kalau tidak ada azan, banyak orang di rumah jadi lalai. Tidak ingat waktu, gitu ya. Mengira-ngira nanti orang kalau untuk kesibukan apalagi bersama keluarga, ya mereka akan lupa waktu sholat. Ya, itu azan itu mengingatkan mereka masuk waktunya sholat, dan itu sudah diamalkan. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar pernah mengumandangkan azan, dan pada saat itu beliau ketika azan mengatakan sallu fi rihalikum, salatlah di tempat kalian masing-masing. Ketika terjadi khauf, rasa takut, dan matar, ketika terjadi matar syadid, hujan yang lebat yang menghalangi mereka untuk menuju ke tempat salat berjamaah atau masjid atau mushola. Maka itu pertama. Yang kedua, hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari Muslim, bahwasannya orang yang Ibnu Abbas meminta muazzin agar membaca sallu fi rihalikum, salatlah, atau sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian. Sebagian ulama berselisihan apakah sallu fi rihalikum itu diganti dengan apa? Akhir azan atau awal? Ada sebagian ulama mengatakan hayya 'alas shalah itu diganti dengan sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian. Kemudian hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu la ilaha illallah. Ada yang mengatakan tidak, azan lengkap awal, kemudian baru diakhiri dengan sallu fi buyutikum. Dan karena untuk menjaga keselamatan banyak orang, itu di hal-hal yang menggugurkan kewajiban kita untuk menuju ke masjid adalah khaufun syadid, wa marad syadid, wa matarun syadid. Rasa takut yang berlebihan, dan itu menakutkan kita semua. Nabi SAW melarang untuk orang yang makan bawang bombay aja, bawang merah, bawang putih, untuk menuju ke masjid, menyakiti orang di sekitarnya. Dia cuma hanya bau mulut. Bagaimana yang membawa penyakit masuk ke tengah-tengah orang. Nah, kemudian ini akhirnya fenomena ini berkembang dengan ketakutan larangan untuk sholat wajib di masjid. Kemudian bagaimana dengan sholat Jumat? 1 kali, 2 kali tidak masalah. Tapi ketiga kali orang memakai hadis 3 kali tidak sholat Jumat, maka dianggap kafir. Mungkin bisa langsung dijawab. Ini ada pertanyaan ini, Habib. 3 kali di situ apabila dilakukan tanpa adanya uzur. Ini uzur yang dibenarkan di dalam syariatul Islam. Uzur yang memang sangat, apalagi kondisi kita sangat ini. Mungkin bisa lebih ini, Bib, ya? Mungkin bisa lebih dari 3 kali kalau melihat kondisinya kalau memang ini wabah masih ada, berapapun
asalkan itu uzur secara syariat. Bahkan kita dalam sholat pun misalnya seperti tenaga medis dan sebagainya, dalam keadaan kondisi darurat seperti ini tidak mampu melakukan wudhu, tidak mampu bertayamum, dia diwajibkan tetap sholat tapi li hurmatil waqt, dan kemudian mengqadha'nya untuk menghormati waktu sholat, tapi kemudian mengqadha'nya di waktu yang lain. Jadi bagaimana dengan meninggalkan sholat Jumat? Barangkali kita juga mengalami kemarin, kita 3 kali sholat Jumat kita tidak masalah, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah, karena ini uzur merupakan uzur syar'i. Kita harus ingat pernah terjadi ketika wabah terjadi, Ibnu Hajar meriwayatkan, pertama yang meninggal hanya sekitar 70 orang. Tapi ketika mereka berkumpul melakukan berdoa bersama, setelah itu meninggal tidak kurang dari 1000 orang setiap hari. Padahal mereka berdoa, berkumpul berdoa kepada Allah. Karena memang tidak dianjurkan. Ketika penyakit menular, kita tahu ini penyakit menular dengan cepat. Kemudian kita berkumpul bareng-bareng dan kita tidak bisa memeta mana yang tertular dan mana yang tidak. Mungkin begitu. Kalau hadis Nabi SAW, man taraka salat al-jum'ah tahawunan, barang siapa meninggalkan salat Jumat itu karena meremehkannya. Itu pertama, kita tidak ada meremehkan. Kedua, ada hadis pendukung dalam Sunan Ibnu Majah menyatakan bahwasannya barang siapa meninggalkan salat Jumat karena tidak ada kebutuhan, tidak ada darurat mendesak, baru itu kena hukuman tersebut. Maka kalau baca hadis itu, jangan memahami teks hadis itu sendiri. Pertama. Yang kedua, jangan mengambil satu hadis lalu mengambil satu kesimpulan. Karena dalam ilmu hadis itu dan ilmu fikih Quran juga ada yang namanya nasikh mansukh. Ada hukum pertama turun, hukum kedua menghapus. Ya, raf'ul hukm syar'i bidalil syar'i mutaakhir. Berkata Imam Al-Hajj. Maka kalau kita mengambil kesimpulan, jangan satu ayat, jangan satu hadis, harus mengumpulkan semua ayat dan hadis, kemudian baru kita mengambil kesimpulan. Jadi memahami sebuah hadis itu harus ada panduan buku-buku yang lain yang harus saling ada, melengkapi karena itu ada hadis yang turun, kemudian hadis seperti masalah kalau menyentuh kemaluan kita, ketika ada 2 hadis, ada Nabi mengatakan ini bagian dari kamu, ada hadis mengatakan wajib wudu. Ya, kita bagaimana mengamalkannya? Nanti kita akan melihat dari segi yang mana yang turun duluan, yang disampaikan Nabi duluan, yang mana belakangan. Apakah bisa digabungkan dua-duanya atau tidak? Itu ada ilmunya di dalam ilmu fikih dan ilmu hadis sudah jelaskan para. Nah, kemudian ini saya bisa menjawabnya. Bagaimanakah kita harus memahami sebuah hadis bahwa tanda-tanda kiamat sudah dijelaskan? Nanti akan ada dukhon, ada wabah, dan ini nampaknya sebagian dari kita mencoba untuk cocokologi. Jadi ada bencana wabah, kita kan sudah dibikin panik. Kemudian ada beberapa ustadz yang mengatakan bahwa di tengah bulan Ramadan nanti akan turun dukhon dan ini adalah akhir dari semuanya. Dan ini mungkin bisa dikatakan lebih menambah kepanikan kita, Syekh. Bagaimana menjelaskan hadis ini? Kalau untuk berbicara masalah hukum atau ghaib, tidak boleh menggunakan hadis lemah. Hadis dhaif aja nggak boleh. Karena hadis dhaif itu menurut kan ada 3 pendapat ulama. Yang kita pakai Imam Ibnu Hajar bahwasannya boleh meriwayatkan hadis dhaif dalam bab fadhail amal, keutamaan beramal. Tapi ada syarat-syarat yang lain, bukan hanya cuma satu itu. Kemudian yang kedua, hadis lemah aja tidak boleh kita riwayatkan untuk masalah hukum dan masalah ghaib. Apalagi meriwayatkannya dengan masalah ghaib bahwa itu hadis palsu. Ini memang riwayat Ibnu Mas'ud. Itu diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hammad dalam kitab namanya Al-Fitan. Tetapi ulama hadis menyatakan itu hadis palsu. Tidak ada sama sekali. Maka jangan kita berdusta atas nama Nabi. Imam Adz-Dzahabi mengatakan dalam kitab At-Talkhis itu hadisnya palsu. Imam Al-Uqaili mengatakan dalam Ad-Du'afa Al-Kabir mengatakan itu hadis palsu. Ya, dan ulama-ulama lain. Dan Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu beliau mengumpulkan dalam satu kitab. Ini hadis palsu sama sekali tidak bisa dijadikan rujukan. Maka ustadz-ustadz saya berharap kepada para asatiz, para ulama, jangan cari yang aneh-aneh, jangan menambahkan ketakutan masyarakat. Nabi SAW sendiri mengatakan, kalau sudah kiamat ada tanaman, tanamin. Bagaimana kita mau disuruh tidur di rumah tutup pakai selimut? Itu namanya artinya menyuruh orang jadi bodoh. Ya, kalau kita ninggalkan ekonomi, hancur negara. Sedangkan Islam minta kita membangun. Huwaladzi ansya'akum min ardi wasta'marakum. Allah ciptakan kita dan minta kita untuk membangun bumi ini, bukan menghancurkan bumi. Masya Allah. Jadi semoga Allah selamatkan kita dari dukhan. Terjawab sudah pertanyaan kita. Memang afwan, itu dukhan itu ada. Salah satu tanda dari kiamat ada dukhan ada. Tapi tidak harus ditafsirkan. Tapi enggak sekarang. Ya. Nanti akan muncul pada saat muncul Dajjal, Yajuj Ma'juj, Imam Mahdi dan Nabi Isa turun, baru ada dukhan pada saat itu. Kalau mau tahu nanti tunggu aja nanti. Jangan mengalami. Dan tambahkan sedikit. Silakan Nabi. Tugas ulama berdasarkan sabda Nabi SAW, tugas kita memberikan basiru wala tunafir.
Yasiru wala tu'assir. Dalam kondisi seperti ini, mestinya kita menenteramkan sebagai seorang ustadz, sebagai seorang ulama, ketika manusia dalam kepanikan, ketakutan seperti ini, kita memberikan solusi, bukan malah menakut-nakuti dalam tanda kutip. Karena Rasulullah bersabda tadi, beritakan berita gembira, jalan keluar dari setiap permasalahannya, dan jangan kau takut-takuti, permudah segala urusan yang ada, jangan kau persulit. Baik, pertanyaan berikutnya ini menarik sekali untuk Habib. Ketika orang meninggal terkena corona gitu kan, mereka dimandikan secara khusus, dibungkus plastik, kemudian dimasukkan peti. Ada sebagian yang mencoba untuk beristihad, petinya agak tipis begitu sehingga bisa menghadap kiblat, tetapi ada sebagian yang petinya besar. Nah, ini penjelasan secara fikihnya seperti apa ini? Ini min babid darurah. Ini dari bab darurah, ketika kita harus mandikan, kemudian banyak manusia yang terkena impactnya dari memandikan si mayit ini, si jenazah, maka tidak diwajibkan dalam artian yang sesuai yang diajarkan, karena sukut, karena gugurnya ini perintah dalam keadaan darurat tadi. Ya, Islam ini agama yang sangat mudah dan tidak ingin menimbulkan efek doror yang jauh lebih besar. Ketika kita memandikan sesuai ajaran yang diajarkan Islam dan menimbulkan bahaya di kemudian hari, maka itu tidak dianjurkan. Jadi yang dilakukan saat ini sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, itu sudah sesuai dengan keadaan dan kondisi yang terjadi saat ini. Syekh, ada tambahan? Seharusnya kalau dalam kondisi bukan darurat, memang dimandikan, dikafankan, kemudian disolatkan, kemudian dimakamkan. Tapi dalam kondisi darurat, maka kalau tidak bisa dimandikan, ada solusi lain adalah kita tayamumin. Tapi kalau tidak bisa juga dibungkus dengan kain kafan, kemudian boleh menggunakan plastik untuk antisipasi biar tidak menular penyakit tersebut. Tetap dikafani. Nanti ada prosedurnya dari pemerintah, karena pemerintah nggak bergerak sendiri, harus berdampingan ulama dengan dokter, tenaga medis. Kenapa? Karena saling membutuhkan. Karena kalau orang bilang, saya puasa Ramadan ini, saya bilang, dokter bilang apa? Anda ini kan punya penyakit, masih boleh nggak? Kalau dokter bilang boleh, saya ikut boleh. Tapi kalau dokter bilang nggak boleh, saya ikut juga fatwa ini nggak boleh. Maka mereka ini tetap dibungkus dengan dikafankan, kemudian dibungkus dengan plastik, kemudian peti, karena untuk menjaga dan berusaha untuk semaksimal mungkin bisa kita menguburnya sebagaimana syar'i. Tapi kalau tidak bisa, ad-darurat tubihul mahzurat. Kan yang darurat itu membolehkan yang sudah terlarang. Ya, Syekh, ini pertanyaan yang terakhir ini. Lantas dan bagaimana? mereka disebut syahid akhirat. Syahid akhirat tetap dimandikan, disolatkan, tapi dapat pahala syahid di akhirat. Baik. Kemudian bagaimanakah dengan sholatnya orang-orang yang tadi sempat memandikan, kemudian dokter-dokter yang orang-orang medis yang istilahnya berurusan dengan penyakit ini sehari-hari? Gini, kalau mereka ini memang sholat, saya usulkan kalau bisa kita sebelum masuk ke pasien kan menggunakan pakaian. Yang susah mereka lepas. Kalau dilepas dibuang karena sekali digunakan kalau nggak salah. Maka sebelum mereka menggunakan pakaian tersebut, mereka berwudu lebih dahulu. Biar masuk ke ruangan tersebut, ketika masuk waktu sholat boleh jamak takdim, boleh jamak takhir, tapi tidak ada qasar karena dia bukan musafir. Rasulullah dalam Sunan Abu Daud pernah jamak, tapi bukan safar, tidak ada hujan, tidak ada apa. Nabi SAW jamak, tapi gak ada qasar karena ini bukan musafir. Maka jamak zuhur dan asar di waktu zuhur itu jamak takdim, 4 zuhur, 4 asar di waktu zuhur. Atau jamak takhir, zuhur dan asar di waktu asar. Zuhur tetap dahulu, kemudian karena itu tertib itu wajib. Zuhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat. Kemudian jamak takdim dan takhir, sholat maghrib dan isya. Mereka kalau seandainya gak bisa wudu, maka karena dari awal sudah berwudu, aman. Tapi kalau sudah batal wudu dan dia susah untuk mengambil wudu, kita mengganti dengan tayamum. Tapi kalau tertutup, dalam posisi tutup kalau seandainya bisa. Tapi kalau tidak bisa tayamum, sholat dengan keadaan seperti itu. Kalau dalam kitab-kitab fikih disebut orang faqidut tahurain, orang yang kehilangan, nggak bisa wudu dan tidak bisa tayamum. Ya, maka itu sebenarnya itu jangan mohon maaf, ini pesan saya kepada orang dan masyarakat semuanya. Serahkan ilmu kepada ahlinya. Dalam Sahih Muslim, idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'. Apabila sebuah urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahli, maka tunggulah kehancuran. Ini yang membuat kita panik. Kenapa? Kita ngomong agama, ngomong politik, ngomong apa, akhirnya kita tidak paham. Masyarakat juga makin bingung juga yang mana yang benar, yang mana yang salah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli alayhi ya Rabbana fi kulli waqtin wa hin. اللهم إنا نسألك سلامة في أبداننا وفي أرواحنا وفي بلادنا يا حي يا قيوم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم احفظنا من البلاء والوباء اللهم إنا نعوذ بك من الجذام والجنون والبرص وسيء الأسقام احفظ بلادنا والمسلمين واحفظ جميع الناس أجمعين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم.